Siapa ajak raya 30 hari berdosa haram. Raya dalam Islam hanya 1 hari. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Malaysia masih lagi berdebat nak raya Jumaat ke Sabtu. Tapi kat Indonesia ada satu kampung ni dah raya awal dah. Tengok kat belakang ni, meriah je mereka ni beraya. Kejadian dia berlaku di Pulau Bauno, Maluku. Lo udah pernah ditelepon sama Allah belum? Kalau lo belum pernah ditelepon sama Tuhan, wah berarti sampai orang Malaysia para sahabat geleng-geleng kepala. Kenapa dekat Konoha ini Lebaran ataupun Aidilfitri tidak sama yang ada dekat Malaysia, tidak mengikuti menteri keagamaan yang ada dekat di Indonesia macam itu. Bahkan melaksanakan solat Aidilfitri menyambut hari Lebaran lebih awal dari Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang keributan Hari Raya Aidilfitri yang ada dekat Indonesia. Bahwasanya dekat Malaysia sudah sepakat. Kemarin masih berunding apakah hari Jumat, apakah hari Sabtu. Dan sekarang sepakat hari Sabtu para sahabat. Malaysia. Ini seluruh Malaysia ikut Kementerian Agama yang ada di Malaysia. Di Indonesia para sahabat, dari hari 17, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 4 hari. Dan Mas Farhan ikut yang hari Sabtu para sahabat. 5 hari berturut-turut merayakan Hari Raya Aidilfitri, solat Aidilfitri para sahabat. Mas Farhan ikut yang hari Sabtu yang bersamaan dengan Malaysia para sahabat. Karena ketika sidang isbat di Indonesia, Kementerian yang NU Nahdlatul Ulama menyepakati bahwasanya Singapura dan juga Brunei Darussalam dan juga Malaysia dan juga Indonesia itu ikut yang yang solat Aidilfitri di hari Sabtu, di hari 21. Tetapi para sahabat, itu tak semua yang ada dekat Indonesia, bahwasanya segelintir umat Islam yang ada dekat Indonesia sudah melaksanakan solat Aidilfitri dari hari 17, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 5 hari lah. Kalau yang Sabtu ini, Mas Farhan ini mengikuti yang Sabtu para sahabat, bersamaan juga dengan Malaysia macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Bahwasanya video yang viral setiap tahunnya Malaysia dan juga Indonesia ini solat tarawih yang laju gila dekat Indonesia, dan sekarang ini solat Aidilfitri yang lebih awal daripada Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kenapa lah ya?
melakukan sholat Idul Fitri hari ini sesuai dengan pada saat penetapan 1 Ramadan jatuh kepada hari Kamis, maka Lebaran 1 Syawal itu pada hari Sabtu. Nah itu, dan kemarin itu sudah mengeluarkan zakat fitrah hari Jumat kemarin. Hari Sabtu wajib melakukan sholat Id. Artinya sudah mengenapkan Ramadan 30 hari? Iya, jelas. 30 hari perhitungannya. 30 hari pas hari Jumat itu. Nah, gitu. Jadi penetapan 1 Ramadan di waktu ini, penetapan 1 Syawal di waktu ini itu sudah dilakukan saja. Iya, jadi pada saat penetapan 1 Ramadan jatuhnya hari Kamis, maka sudah barang tentu sudah tahu sholat Idnya itu, Idul Fitrinya itu jatuh kepada hari Sabtu. Itu sudah tahu. Berarti puasa lebih awal ya? Puasa lebih awal dan Lebaran pun lebih awal. Bukan karena perhitungannya perhitungan bulan. Bukan perhitungan lihat ya. Tapi lihatnya lihat bulan. Ini dari zaman Ya, beta belum jadi apa-apa. Dari zaman itu belum jadi air lagi. Dan ini sudah dilakukan. Kalau memang itu salah, berarti zaman itu pengetahuan agama pada saat itu dia lebih jago. Kenapa dia tidak melarang itu? Kenapa dibiarkan sampai saat ini? Jadi itu akan terus dirawat oleh Oh iya jelas. Jelas sama sekali. Oke. Seperti yang dijangka, memang setiap tahun negara jiran kita ni ada pegangan yang lain daripada yang lain masa Ramadan dan juga Raya. Dengan solat tarawih lajunya lah, dengan Raya awal lah. Macam apa yang berlaku dekat Pulau Taliabu, Maluku Utara Indonesia, dah ada 3 kampung yang sambut Raya Aidilfitri 1 Syawal pada hari ini, Rabu. Dan dikatakan kawasan tu dah mula berpuasa lebih awal, iaitu 3 hari sebelum penetapan rasmi oleh pemerintah Indonesia. Sebab tu diorang Raya awal. Kiranya dekat negara Indonesia sendiri pun ada perbezaan dari segi bila raya. Ada raya awal, ada raya lambat. Macam tak sepakat pula. Macam-macam kan dekat Indonesia ni. Tapi tak apalah. Yang penting kita ni Malaysia ni raya hari apa? Jumaat ke Sabtu? Ush, mendebarkan ni. Malaysia masih lagi berdebat nak raya Jumaat ke Sabtu. Tapi kat Indonesia ada satu kampung ni dah raya awal dah. Tengok kat belakang ni, meriah je mereka ni beraya. Kejadian dia berlaku di Pulau Bauno, Maluku. Rupanya komuniti kat sana memang start puasa lebih awal dari tarikh rasmi. Jadi bila puasa awal, automatik raya pun awal lah. Tapi apa yang buat korang pelik, kenapalah tak ikut pengumuman rasmi? Netizen Indonesia sendiri pun hairan. Sebab badan agama besar macam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dah sepakat tarikh yang sama. Kat Malaysia kita tunggu satu sahaja pengumuman rasmi. Dan ada komen kelakar dari netizen kita. Dia cakap kat sini baru je risau nak raya terkejut, tapi mereka kat sana mungkin dah siap basuh kuali rendang. Hakikatnya ini bukan sekadar tradisi, ini adalah soal ajaran yang betul. Dan kita di Malaysia patut bersyukur sebab kita tegas dalam hal ini. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Saya kata selamat Hari Raya, berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Aliran ini ternyata sudah lebaran duluan. Kira-kira ikut perhitungan apa? Nyatanya, warga desa Kampung Baru Maluku sudah merayakan lebaran Idul Fitri duluan pada 27 Maret 2025. Apa salahnya sih dengan ikut lebaran bersama pemerintah? Memang jika tak mengikuti sunnah, ajarannya suka mengada-ngada. Kamu pernah ngalamin ini? Tetangga sudah takbiran, rumah sebelah masak ketupat, tapi kamu masih siap sahur besok pagi. Katanya semua lihat hilal yang sama di langit, tapi kok lebaran organisasi Islam di Indonesia kadang berbeda? Di Indonesia, 2 organisasi besar punya cara berbeda menentukan awal bulan. Mereka adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Metode yang dipakai Nahdlatul Ulama disebut Ruqyatul Hilal. Artinya, hilal harus benar-benar terlihat langsung setelah matahari terbenam. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab. Posisi bulan dihitung dengan rumus astronomi jauh hari sebelum tanggal lebaran tiba. Jadi bukan karena rebutan lebaran ya guys, bedanya hanya pada cara membaca tanda alam dan perhitungan ilmiah. Menariknya, 2 metode ini sama-sama dipakai di dunia Islam. Banyak negara juga pernah mengalami perbedaan hari raya. Makanya di Indonesia kadang ada 2 hari lebaran. Anak-anak malah senang karena bisa makan opor 2 kali. Walau metodenya berbeda, tujuan keduanya sama, menentukan awal bulan Hijriah sesuai ilmu falak dan ajaran Islam. Kalau di tempat kamu lebaran hari apa? Tulis di komentar dan share ke teman yang pernah bingung juga.
Saya dapat berita yang ada orang Indonesia yang beraya semalam. Saya pun pelik. Betul ke ni? Jadi saya nak tanya follower-follower saya yang daripada Indonesia pasal benda ni. Betul ke benda ni terjadi dekat sana? Okey, saya tunjukkan video. Macam yang korang boleh baca, umat Islam di Yogyakarta sambut Aidilfitri hari ini. Islam yang saya belajar, tempat lain boleh beraya sehari lebih awal ataupun sehari lebih lambat. Tapi yang ini, kalau raya semalam, 5 hari lebih awal dia beraya. Maknanya dia puasa 25 hari sahaja. Macam mana boleh macam tu? Amboi, orang lain berlapar 30 hari, engkau 25 hari dah beraya. Senang kerja. Yang peliknya, satu kampung tau, orang tua, orang muda, perempuan, lelaki, semua beraya, siap ada takbir semua. Saya nak tanyalah orang-orang Konoha, betul ke benda ni jadi kan? Ini lain macam. Ini lain macam. Kalau terawih laju tu faham lah kan, setiap tahun saya nampak. Tapi ini raya 5 hari awal ni, ini dah lain. Ini dah lain. Okay guys, so kepada orang-orang Indonesia, korang boleh komen dekat bawah apa pasal pendapat korang. Dan kepada mereka yang tengok video ni tapi tak follow lagi, boleh follow Wibro. Aduh, Indonesia ni ada je benda mengarut diorang suka buat. Bukan semualah, adalah sebahagian sahaja, segelintir sahaja. Hari tu, waktu raya hari tu, diorang raya awal seminggu. Kali ini pasal haji pula. Diorang haji, naik haji bukan pergi Mekah ke Gunung Uhud ke apa ke, tidak. Dia naik haji dekat puncak gunung Bawah Karaeng dekat Indon lah. Ini memang aku tak tahulah, aku tak faham lah. Dan dengar cerita, ini bukan kali pertama diorang buat benda ni. Tahun lepas pun ada tradisi naik haji di Gunung Bawah Kerang. Kalau benda ni dah jadi tradisi, maknanya benda ni dah bertahun-tahun diorang buat. Jadi aku harap majlis agama Islam dekat Indonesia sana untuk melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Okey, ini adalah isu yang sensitif. Sepatutnya dibantah, dihalang, dilarang serta merta. Okey, jangan dibiarkan saja. Nanti makin teruk, makin ramai pula haji dekat Indonesia pula. Alright, so itu saja. By the way, kalau suka konten-konten isu semasa, jangan lupa tekan butang follow. Korang raya hari Jumaat bukan Sabtu. Patutnya kan kita raya hari Sabtu, which is 21 hari bulan kan. Tapi semalam I tengok satu konten ni tau, dia cakap raya 20 hari bulan, which mean raya tahun ni awal sehari macam yang sebelum ni. Lepas tu I pun pergilah check kalender dekat phone I. Memang betul weh, 20 hari bulan. Sebelum ni check raya 21 hari bulan, hari Sabtu. So kita orang dah booking dah homestay kat kampung nak duduk hari Jumaat, sehari sebelum raya lah kan. Tapi kalau dah raya 20 hari bulan, macam mana babe? Nampaknya kita orang kena raya dalam kereta atas jalan raya. So siapa geng dengan I? Korang dah tahu kan raya tahun ni awal sehari. So tak payah nak buat terkejut Jangan tiba-tiba kau nak panik pula last minute, tak beli barang, tak masak apa bagai. Kau bagi video ni kat mak kau. Takbiran super ketat. Takbiran itu sunnah bukan wajib. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tidak perlu. Kalau memang umat muslim menghormati hari raya Nyepi di Bali walaupun ada aturan, tidak perlu tidak melakukan takbiran. Buat anda ya, silakan anda pulang ke daerah asalmu pada saat ada Nyepi. Nggak usah Nyepi di Bali ya. Tidak perlu, jangan datang lagi ke Bali. Atau semeton yang ketahui kerja di mana, usir aja dia, suruh pulang dia. Gitu aja. Ya, untung di Bali pemerintah Bali sudah mengizinkan takbiran. Kepada masyarakat Bali tuh lihat di medsos tuh, banyak yang mengecam dengan adanya takbiran. Gitu aja. Takbiran super ketat. Takbiran itu sunnah bukan wajib. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tidak perlu. Kalau memang umat muslim menghormati hari raya Nyepi di Bali walaupun ada aturan, tidak perlu tidak melakukan takbiran jika toleransinya tinggi di Bali dan menghormati umat Hindu semeton Bali melaksanakan hari raya Nyepi. Gitu aja. Bagi yang tidak setuju silakan pulang ke kampung asalmu dan jangan kembali lagi ke Bali. Ya, biar nggak ribet. Karena ada nyepi gini, ada macet dan sebagainya. Nggak usah ke Bali deh, nggak usah kerja di Bali. Ya, pulang sana, pulang ke asalmu atau pulang ke mana itu, ke rumah Tuhan itu. Ya, ini buat orang ini silakan pulang. Nggak usah, saya muak lihatnya di Bali.
Woi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, khususnya umat muslim, kita dilarang sama Pak Menteri katanya nggak boleh takbiran. Woi, besok tambahin speaker ya, khususnya pada masjid-masjid tambahin speaker, kita gede-gedein takbiran, kita pakai speaker yang paling gede, pakai toa yang paling gede, tambahin biar tambah berisi, biar rame, oke? Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Takbiran harus rame dan ramein serame-ramenya, bila perlu speakernya segede mobil, oke? Gitu saudara-saudara, jangan gentar, maju tak gentar Indonesia, hidup umat muslim. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang pelik lah rasanya kalau umat Islam yang ada dekat Indonesia ini karena tidak mengikuti Kementerian Agama yang ada dekat Indonesia. Karena apa para sahabat? Di tahun-tahun yang sebelumnya bahwasanya Idul Fitri besok macam itu. Karena saya sudah telepon sama Allah macam itu. Itu memang yang sangat viral di jagat raya sosial bahwasanya Indonesia yang pertama yang menelpon Allah katanya para sahabat. Kenapa tak sekalian WhatsApp aja macam itu? WhatsApp aja macam itu, nanyain macam mana keadaan di surga, macam mana keadaan di neraka, atau mungkin live streaming macam itu para sahabat, akan biar mendapatkan koin dekat live di TikTok macam itu. Ini dekat Indonesia para sahabat memang aneh, bahwasanya dekat Maluku sana para sahabat, dekat Maluku ini sudah merayakan hari 18. Itu katanya mereka mengikuti adat, kok masih percaya dengan adat macam itu, tidak tidak berkiblat kepada tuntunan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam macam itu para sahabat. Dekat Malaysia itu yang paling aku suka para sahabat, hari raya semua semua tempat yang ada dekat Malaysia ini mengikuti menunggu dari sidang yang didapatkan oleh Kementerian Agama yang ada dekat Malaysia. Itulah Malaysia yang bikin kagum seluruh dunia macam itu para sahabat, dan juga Ramadannya, Ramadannya, sopan santunnya orang Malaysia, dan juga keterjagaan agama Islam yang ada dekat Malaysia itu memang dijaga macam itu. Jangan main-main dekat Malaysia. Kalian bisa ditangkap, bulan puasa pun tak boleh berkeliaran makan-makan di luar macam itu para sahabat dekat Malaysia. Dan bahwasanya semua umat Islam yang ada dekat Malaysia patuh kepada Kementerian Agama. Dekat Indonesia apa nak patuh? Kementerian Agamanya lagi sedang isbat, mereka sudah melaksanakan solat Idul Fitri dulu macam itu. Tak ada yang patuh para sahabat. Mereka sorang-sorang saja. Bila ada yang aku tengok ada beribut-ribut dan pergi masjid dan takbir, dan besoknya sudah solat Idul Fitri macam itu. Mungkin video yang sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Orang minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.